Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Abian dengan NPM 23170511081 dari kelas C. Di sini saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan mata kuliah pembelajaran mesin praktik, itu pertemuan ketiga. Nah, jadi untuk materinya di sini ada definisi dari association analysis, yaitu satu analisa pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antar satu kombinasi item dengan item lain. Lalu ada algoritma a priori, itu sederhananya didefinisikan sebagai algoritma berbasis aturan asosiasi yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antar item dalam sebuah dataset. Diperkenalkan oleh Rakesh Agrawal dan Rama Krishnan Srikan pada 1994, digunakan untuk menganalisis pola transaksi. Dia bekerja dengan prinsip frequent item set dan support threshold, yaitu batas minimum yang menentukan apakah kombinasi item cukup sering muncul untuk dianggap sebagai pola signifikan. Prinsip dasarnya dari algoritma a priori itu, jika sebuah item set merupakan frequent item set, maka semua subset dari item tersebut juga frequent dan sebaliknya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, lalu efektif untuk dataset kecil hingga sedang, dan dapat menemukan pola berharga. Untuk kekurangannya itu kinerjanya lambat untuk dataset yang besar, konsumsi memorinya tinggi, dan terbatas pada data transaksional. Terminologi dalam algoritma a priori itu, pertama ada support, adalah ukuran seberapa sering item set muncul dalam kumpulan transaksi. Dalam konteks ini dihitung sebagai rasio antar jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu dengan total jumlah transaksi dalam dataset. Ini ada rumusnya, itu Sx sama dengan di atas adalah n dari x atau item setnya, dan di bawah adalah jumlah dari transaksinya. Lalu ada confidence, itu ukuran kekuatan hubungan antar dua item atau lebih dalam aturan asosiasi. Confidence mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa jika item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul. Ini ada rumusnya, itu adalah n dari x, y dibagi n dari x. Lalu ada item set. Item set itu kumpulan item yang terdapat dalam suatu transaksi. Dalam konteks ini, setiap transaksi dalam dataset biasanya berisi satu atau lebih item. Ini ada contohnya. Item set digunakan untuk membentuk aturan asosiasi yang membantu memahami hubungan antar produk dalam suatu kumpulan transaksi. Lalu ada key item set. Key item set itu item set yang terdiri dari key item. Di sini ada contohnya. Dalam algoritma a priori, key item set digunakan untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul. Proses ini dimulai dari satu item set, dua item set, tiga item set, dan seterusnya hingga ditemukan yang paling sering muncul sesuai nilai support minimum. Lalu ada frequent item set. Frequent item set itu kombinasi yang sering muncul dalam dataset transaksi berdasarkan nilai minimum support. Jika satu item set memiliki nilai support yang lebih besar atau sama, maka dianggap frequent item set. Contohnya, jika minimum supportnya 40 dan item set dari susu roti muncul dalam 50%, maka dianggap sebagai frequent item set. Dan sebaliknya, jika di bawah dari minimum support yang ditetapkan 40%, seperti di sini 30%, maka ini tidak memenuhi syarat sebagai frequent item set. Lalu ada count. Count adalah jumlah kemunculan item set dalam transaksi. Digunakan dalam perhitungan support untuk menentukan apakah item set memenuhi kriteria frequent atau tidak. Contohnya, jika di datasetnya ada 10 transaksi dan item set roti susu muncul dalam 5, maka count-nya adalah 5 kali dia muncul dan supportnya adalah 50%. Lalu ada studi kasus. Di sini ada tabel yang berisi 2 kolom, yaitu ID transaksi dan item. Di sini di kolom item ini ada item setnya.
berdasarkan data di atas, kita menemukan aturan asosiasi pada tabel transaksi di swirl ABC dengan minimal supportnya 40% dan confidence 60%. Nah, karena item set gula tidak memenuhi syarat, di mana di sini minimal supportnya 40%, tapi gula ini hanya 20%, maka dia dieliminasi. Jadi di sini item setnya tersisa susu, mentega, kopi, dan roti. Lalu kita ke langkah selanjutnya, karena item susu dan roti itu tidak memenuhi syarat, di mana lagi-lagi tingkat supportnya adalah 20%, di mana minimal 40%, maka dia dieliminasi. Lalu untuk item set dengan isi 3 item, itu di sini ada susu, mentega, kopi, dan mentega, kopi, dan roti. Di sini dua-duanya countnya 2 dan supportnya dua-duanya pas di minimal 40%. Lalu untuk item set dengan 4 item, susu, mentega, kopi, dan roti, countnya hanya 1 dan nilai supportnya 20%. Karena nilai supportnya tidak memenuhi minimum 40, maka proses dihentikan dan kembali ke item set sebelumnya, yaitu item set dengan 3 buah item. Nah, untuk perhitungan confidence, ini untuk frequent item set itu ada susu, mentega, kopi, dan mentega, kopi, dan roti. Dan aturan asosiasinya, jika seseorang membeli susu dan mentega sebanyak 66,6%, transaksi yang ada juga akan membeli kopi. Lalu di sini ada aturan-aturan lain. Ini ada banyak aturan dari item set dengan 3 item. Di sini ada aturan dari item set susu, kopi, maka mentega. Jadi jika seseorang membeli susu dan kopi, maka transaksi selanjutnya sudah pasti akan membeli mentega. Lalu jika seseorang membeli mentega dan kopi, 66,6%-nya juga akan membeli susu di transaksi selanjutnya. Jika seseorang hanya membeli susu, 66% kemungkinan maka dia akan membeli mentega dan kopi. Jika seseorang membeli mentega dan roti, maka 100% dia selanjutnya pasti akan membeli kopi. Jika seseorang membeli mentega, membeli roti dan kopi, maka 66,6% transaksi juga akan membeli mentega. Lalu jika seseorang hanya membeli roti, maka selanjutnya 66,6% dia juga akan membeli mentega dan kopi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.